memadamkan itu susah sekali. Mau sebanyak apapun kita punya helikopter waterbombing, sebanyak apapun kita punya, pesawat yang bisa membawa air dan memadamkannya, gambut berbeda sama, tanah-tanah mineral misalnya seperti di Amerika yang bisa terjadi selesai dalam 1, 2 hari atau di beberapa wilayah, Eropa. Indonesia, berbeda karena kebakaran hutan dan lahan di Indonesia itu ada di wilayah gambut. Tapi edukasi ini atau ilmu ini memang tidak dimiliki oleh para pejabat terkait, Bang. Bahwa kalau kebakaran gambut itu efeknya beda dengan yang lain-lain. Masa nggak paham? Ini kan udah jadi makanan rutin. Ini yang menjadi menyedihkan sebenarnya bagi kita ya, Indonesia, karena ahli kebakaran hutan di Indonesia, kita bisa list lebih dari 100 orang yang punya keahlian, soal kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Spesifik, kebakaran hutan dan lahan atau ahli gambut di Indonesia, itu banyak. Bahkan ada di kementerian, di BRIN, di IPB, di fakultas-fakultas kehutanan banyak dosen yang paham soal ini. Bahkan di UNRI, di Riau sendiri atau di universitas-universitas di provinsi-provinsi, tempat terjadinya kebakaran hutan ya, mereka punya, kefakihan ilmu soal kebakaran hutan dan, lahan gambut ini gitu. Jadi sebenarnya dan diskusi soal kebakaran hutan dan lahan gambut tahun ini akan terjadi sebesar ini itu sudah dari tahun lalu sebenarnya diprediksinya. Bahkan institusi pemerintah sendiri gitu ya, baik, BMKG memang sudah memprediksi akan terjadinya, panas gitu karena ada heat wave di beberapa wilayah Eropa kan, masih ingat kan? Mas Ari dan teman-teman mungkin masih ingat bahwa wilayah Eropa mengalami heat wave, eee, dan sekarang akan masuk di wilayah, Indonesia gitu. Jadi sebenarnya sangat bisa diprediksi gitu dan harusnya kalau seandainya bisa diprediksi, mungkin kebakaran hutan dan lahannya mungkin akan tetap terjadi, tapi paling tidak sebesar sekarang dan korbannya bisa diminimalisir. Gitu Mas Ari.